Halo semua, nama saya Fardania Azhari. Saya mahasiswi dari Universitas Shahid Jakarta, jurusan Teknologi Pangan. Teman-teman pernah berpikir nggak sih kalau sebenarnya COVID-19 itu berhubungan dengan matematika loh? Yuk mari kita simak penjelasannya. Jadi, penyebaran kasus virus corona dapat dilihat dari grafik ini. Pada kurva berwarna hijau menunjukkan bahwa penyebaran kasus virus corona cepat meningkat dan cepat pula menurun. Akan tetapi, banyak pasien yang positif virus corona tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dengan baik. Kemudian, pada kurva berwarna orange menunjukkan bahwa penyebaran kasus virus corona lambat dan butuh waktu lebih lama untuk menurunkannya. Kan tetapi, pasien yang positif virus corona mendapatkan fasilitas kesehatan dengan baik. Maka, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kurva berwarna hijau, angka kematian terhadap virus corona tinggi. Dan pada kurva berwarna orange, angka kematian terhadap virus corona rendah. Terdapat 3 variabel yang menjelaskan tentang peningkatan jumlah orang yang positif COVID-19, yaitu NH sama dengan jumlah kasus per hari, R sama dengan jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19, dan P sama dengan peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Maka, dari ketiga variabel tersebut dapat dirumuskan menjadi delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. Kemudian, untuk menghitung jumlah total orang positif di hari pertama menggunakan rumus NH plus 1 sama dengan 1 ditambah R dikali P dikali NH. Lalu, untuk menghitung jumlah total orang positif COVID-19 di hari kedua menggunakan rumus NH plus 2 sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat 2 dikali NH. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung jumlah total orang positif COVID-19 menggunakan rumus NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X dikali NH. Jadi teman-teman, bagaimana sih cara menghitung pasien positif COVID-19 dan cara pencegahannya? Yuk mari kita simak penjelasan berikut. Diketahui R sama dengan 50 orang, P sama dengan 1% atau 0,01, NH sama dengan 100. Maka NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X dikali NH. Jadi NH plus X sama dengan 1 ditambah 0,5 pangkat X dikali 100. NH plus X sama dengan 1,5 pangkat X dikali 100. Dari persamaan tersebut, untuk mencari NH hari ke-14 yaitu dengan cara NH ke-14 sama dengan 1,5 pangkat 14 dikali 100. Maka NH ke-14 sama dengan 29.192 orang. Nah, banyaknya jumlah NH hari ke-14 tersebut karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan untuk berjaga jarak atau social distancing. Akan tetapi, jika masyarakat lebih mematuhi peraturan untuk berjaga jarak atau social distancing, maka jumlah NH hari ke-14 akan berkurang. Berikut adalah contoh perhitungan jika masyarakat mampu mentaati peraturan social distancing. Jika masyarakat melakukan social distancing, diketahui R sama dengan 10, P sama dengan 1% atau sama dengan 0,01, dan NH sama dengan 100. Kemudian, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X dikali NH, menjadi NH plus X sama dengan 1 ditambah 0,1 pangkat X dikali 100. Jadi, berapa NH hari ke-14 dalam keadaan social distancing?
NH hari ke-14 yaitu NH ke-14 sama dengan 1,1 pangkat 14 dikali 100. Jadi NH hari ke-14 dalam keadaan social distancing sama dengan 379 orang. Selain itu, saat ini kita telah memasuki pada fase new normal, di mana harus adanya penurunan nilai RT, effective reproduction number, dan RO, basic reproduction number. Nilai RT ini sama dengan nilai RO. Maka RT atau RO kurang dari 1 menunjukkan bahwa kasus COVID-19 akan hilang, dan RT atau RO sama dengan 1 menunjukkan bahwa kasus COVID-19 tetap. Sedangkan pada RT atau RO lebih dari 1 menunjukkan bahwa kasus COVID-19 mengalami lonjakan. Jadi, bagaimana sih cara menghitung RO dapat dirumuskan menjadi RO sama dengan beta dikali D, di mana beta sama dengan K dikali P. K adalah kontak dengan orang sakit, P adalah orang yang berhasil tertular, dan D adalah rata-rata periode orang sakit. Maka beta adalah laju penyebaran. Contohnya diketahui beta sama dengan 0,5, D sama dengan 5 hari. Jadi RO sama dengan 0,5 dikali 5 sama dengan 2,5. Berarti satu orang terinfeksi dapat menyebar ke 2,5 orang lainnya. Terus bagaimana sih cara menghitung RT? RT dapat dirumuskan menjadi RT sama dengan RO dikali S, di mana S adalah populasi rentan. Jadi, jika RO sama dengan 2, S sama dengan 50% atau setengah dari seluruh populasi, maka RT sama dengan 2 dikali 50% atau setengah. RT sama dengan 1, maka setiap satu orang terinfeksi dapat menyebar ke satu orang lain. Nah, jadi penting untuk kita untuk tetap di rumah aja, makan makanan bergizi dan minum vitamin untuk meningkatkan imunitas, lalu selalu pakai masker saat berada di luar rumah dan tetap menjaga jarak atau social distancing. Hal ini dapat kita lakukan untuk menurunkan jumlah pasien COVID-19. So, thank you for watching guys. Jangan lupa di like ya.